Oke, hari ini hari Sabtu, tanggal 26 April 2025. Jadi untuk video kali ini, saya ingin membahas terkait reksadana, karena sudah terlalu banyak yang membahas saham, jadi saya ingin membahas yang lain dahulu, yaitu reksadana. Nah, untuk platform yang saya gunakan kali ini adalah platform Growin ya, dari Mandiri Sekuritas. Jadi platform ini terbagi dua, ada yang Growin Pro untuk teman-teman yang hobi trading atau lebih minat ya untuk perdagangan jangka pendek, dan juga untuk Growin Invest atau rekan-rekan yang mungkin tipenya beli dan tahan untuk waktu yang menengah atau panjang. Nah, langsung saja kita mulai untuk yang reksadana. Jadi kita bisa klik di bagian menunya, pilihan mutual fund. Nah, di sini dari platformnya sendiri sudah dibagi menjadi beberapa kategori seperti money market, fixed income, equity fund, balance fund, dan juga indeks dan ETF. Tapi untuk kali ini saya coba untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait reksadana pasar uang. Kita coba sortir dulu untuk yang 1 tahun, kinerja 1 tahun. Nah, untuk penjelasan singkat, mungkin bagi rekan-rekan yang baru saja memulai perjalanan investasinya, jadi reksadana pasar uang ini adalah jenis reksadana yang resikonya minim. Namun di satu sisi dengan minimnya risiko, maka imbal hasil yang didapat juga cukup minim jika dibandingkan dengan fixed income ataupun equity fund. Jadi ya bisa dibilang berbanding lurus dengan risiko yang ditanggung oleh investor. Dan di Growing ini ada beberapa pilihan dan di setiap sekuritas itu mungkin berbeda. Jadi ada beberapa reksadana yang mungkin eksklusif untuk sekuritas-sekuritas tertentu. Jadi saya sarankan untuk rekan-rekan sekalian tidak henti-hentinya mencari informasi atau menelpon, cek website dari berbagai sekuritas untuk mendapatkan informasi terkait reksadana apa yang diperdagangkan oleh sekuritas tersebut. Bisa jadi sekuritas yang saat ini Anda gunakan belum atau tidak memperdagangkan reksadana yang menjadi kriteria rekan-rekan sekalian. Nah, kali ini kita akan cek salah satu reksadana yang kinerjanya paling tinggi di platform Growing, yaitu Insight Money. Nah, ini bisa dilihat bahwa returnnya 1 tahun itu 6,19%. Cukup tinggi, cukup kompetitif jika dibandingkan dengan surat berharga negara. Jadi mungkin rekan-rekan yang mencari alternatif untuk surat berharga negara atau obligasi negara, ya karena obligasi negara itu masih dikurangi pajak ya, dan reksadana ini kan sudah bebas pajak, jadi mungkin rekan-rekan tidak mau terlalu direpotkan oleh laporan SPT, bisa mungkin memilih untuk reksadana dan juga untuk rekan-rekan yang mengejar likuiditas. Jadi pengalaman saya untuk reksadana pasar uang itu cukup mudah dicairkan. Cukup singkat, 1-2 hari itu sudah bisa cair. Jadi sangat cocok untuk rekan-rekan yang mencari instrumen untuk menyimpan dana daruratnya. Atau misalkan ingin membeli barang atau ada kebutuhan mungkin di akhir tahun, mungkin bisa simpan dulu di reksadana pasar uang. Jadi fleksibel dan bisa digunakan
ya terutama untuk uang-uang darurat ya, untuk kebutuhan darurat bisa digunakan daripada uangnya itu hanya nongkrong di rekening bank, karena ya seperti kita ketahui bersama, bunga bank dan deposito itu tidak terlalu menarik, mayoritas tidak terlalu menarik. Beberapa bank swasta atau bank online menawarkan rate menarik, tapi silahkan coba cek apakah dengan rate tersebut masih dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan atau tidak. Nah, ini rekan-rekan mohon untuk cek. Kalau misal sudah tidak, ya tentu rekan-rekan akan menanggung risiko yang lebih tinggi. Jadi dikembalikan lagi, silahkan untuk dianalisa dan dipilih. Oke, kembali lagi kita coba buka ya, kita bedah insight ini isinya apa. Nah, bisa kita lihat bahwa performansinya itu lurus-lurus saja, tidak terlalu banyak fluktuasi. Jadi bagi yang memulai investasi ya, baru mulai investasi, masih bingung, masih takut-takut terkait resiko yang tinggi, ini bisa jadi pilihan. Lurus, tidak banyak fluktuasi, dan ya tentu memberikan kenyamanan tapi dengan tingkat pengembalian yang tidak terlalu tinggi. Untuk mengetahui informasi yang lebih spesifik, itu bisa dibuka di Fun Fact Sheet. Ini kita coba buka. Nah, di Fun Fact itu bisa dibilang berisi rangkuman yang sudah disederhanakan, tentunya rangkuman sudah disederhanakan, jadi rekan-rekan bisa melihat lebih cepat poin-poin penting seperti sudah berapa lama reksadana ini diluncurkan, lalu juga manajemen fee-nya berapa. Nah, ini menarik karena rekan-rekan sekalian bisa menggunakan manajemen fee ini sebagai referensi. Apakah dengan manajemen fee yang mungkin lebih tinggi, apakah menghasilkan return yang lebih baik ataupun sebaliknya. Jadi bisa dibandingkan dengan reksadana yang lain, dan saya sangat-sangat menyarankan untuk investor atau orang-orang yang berkecimpung atau masuk ke pasar modal untuk senantiasa membaca prospektus dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan produk tersebut. Jadi jangan sering-sering untuk ikut mendengarkan atau imbauan orang lain. Ya saran saya silahkan dibaca sendiri dan simpulkan sendiri. Kalau sudah terbiasa, kalau bagi saya pribadi itu nanti akan menimbulkan kepercayaan diri untuk rekan-rekan memilih instrumen yang pas. Jadi tidak mudah terumbang-ambing akan isu ataupun berita-berita yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi ketika membeli sudah yakin lah bahwa ini akan berhasil seperti itu. Nah, kita kembali ke insight, kita coba lihat isinya. Nah, ini menarik bahwa untuk mencapai kinerja yang cukup baik itu ternyata insight lebih banyak mengalokasikan investasinya ke obligasi. Bisa dilihat di sini bahwa depositonya hanya satu ya, di 10 efek terbesar hanya Bank Jabar Syariah, yang lainnya lebih berbentuk obligasi. Nah, ini juga bisa dijadikan dasar analisa untuk rekan-rekan sekalian. Jadi kalau misalkan ada obligasi dari perusahaan yang kiranya Anda tidak cocok, nah bisa Anda ganti, pilih reksadana yang lain. Atau misalkan Anda yakin Anda tidak bermasalah dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi portofolio insight ini, silahkan bisa dibeli. Oke, kita coba untuk yang lainnya. Untuk yang nomor 2 ya, kita coba untuk yang Star Money Market kelas utama. Nah, kurang lebihnya sama. Nah,
di sini bisa dilihat bahwa untuk Star Money ini juga lebih banyak mengalokasikan untuk surat utang korporasi. Di sini depositonya pun juga cuma 1 ya untuk di 10 efek terbesar BPD Sumatera Utara. Jadi bisa dilihat polanya kalau money market, reksadana money market ingin mencapai kinerja atau imbal balik yang tinggi, maka otomatis surat utang korporasinya akan semakin tinggi. Nah, ini rekan-rekan nanti bisa bedah, bisa analisa sendiri terkait perusahaan-perusahaan yang menerbitkan obligasi, bagaimana masa depannya, jangan sampai menyesal ya, karena kembali lagi selalu ada resiko gagal bayar terkait obligasi. Jadi rekan-rekan saya selalu menyarankan untuk analisa perusahaan-perusahaan yang obligasinya menjadi bagian dari satu reksadana. Tidak lupa, kalau mungkin masih ada waktu luang, sempatkan untuk baca prospektus. Nah, prospektus ini isinya adalah awal-awal ya, waktu awal-awal dibentuk reksadana ini bagaimana profilnya. Ini cukup banyak, ada 84 halaman. Nanti silahkan dibaca, jika misalkan cocok bisa menjadi dasar untuk membeli reksadana tersebut. Kesimpulannya sebagai penutup, untuk reksadana pasar uang ini menarik bagi rekan-rekan yang kiranya horizonnya itu jangka pendek, jadi hanya untuk menyimpan sementara saja, atau bisa digunakan untuk menyimpan dana darurat rekan-rekan sekalian. Tentunya jika menginginkan imbal yang lebih ya, di atas 6 atau mungkin 7-8%, maka bisa disarankan untuk berpindah ke instrumen yang fixed income atau reksadana pendapatan tetap atau biasa disingkat dengan RDPT. Tapi kembali lagi, dengan seiring bertambahnya imbal balik atau keuntungan, maka risiko yang Anda tanggung akan semakin tinggi. Jadi demikian untuk video pertama ini, nanti kita lanjutkan lagi untuk yang fixed income. Jadi semisal ada saran atau kritikan, nanti silakan saja ditulis di komentar. Kiranya berkenan untuk subscribe, dan selamat malam ya. Nih, saya record malam, tengah malam. Nah, semoga tetap cuan, tetap sukses selalu untuk rekan-rekan sekalian. See ya.